Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Dia Anggraini dengan NPM 0047. Saya Kurnia Desi Murtiningsih dengan NPM 0064. Di sini kami akan menjelaskan tentang filantropi Islam, teori dan praktis. Apa sih filantropi Islam? Istilah filantropi berasal dari bahasa Latin, yaitu philanthropia, dari bahasa Yunani philanthropos yang artinya mengasihi sesama. Dari kata philo, mencintai, dan anthropos, manusia. Filantropi kedermawaan adalah kesadaran untuk memberi dalam rangka mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara luas di berbagai bidang kehidupan. Tujuan filantropi: 1. Menjadi wahana komunikasi dan konsultasi para pelaku filantropi dalam menghadapi dan mencari solusi terhadap masalah-masalah sosial kemanusiaan dan lingkungan di Indonesia. 2. Menumbuhkan kembangkan sifat, semangat, dan etik filantropi atau kedermawanan sosial di berbagai kalangan dan lapisan masyarakat Indonesia melalui berbagai media dan sarana. 3. Meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi sosial nirbala atau pelaku filantropi. 4. Menumbuhkan rasa saling percaya, solidaritas, dan kerjasama yang sehat dan membangun di antara para pelaku dan lembaga filantropi di Indonesia. 5. Menjadi mitra yang dipercaya oleh pemerintah dan sektor usaha dalam menjalankan pembangunan sosial kemanusiaan dan lingkungan di tanah air. Selanjutnya, praktis filantropi. 1. Ada zakat. Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai dengan syarat yang telah diterapkan. Adapun syarat untuk melakukan zakat adalah sebagai berikut. 1. Islam. 2. Berakal balik. 3. Dimiliki secara sempurna. 4. Mencapai hisab. Jenis zakat. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter beras, diberikan kepada lembaga penyalur zakat. 2. Zakat harta atau zakat mal. Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Adapun rumus zakat mal adalah 2,5% kali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Kedua, ada infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak diantaranya adalah infak untuk bencana alam, kepada fakir miskin sesama muslim. 3. Ada sodakoh. Sodakoh atau sedekah merupakan harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sodakoh bermakna semua kebaikan atau kebajikan yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan dalam sodakoh adalah sebagai berikut. 1. Menghapuskan dosa-dosa. 2. Mendapatkan syafaat di hari akhir. Memberi keberkahan terhadap harta, pahala berlipat ganda, disediakan pintu surga, membebaskan dari siksa kubur, memiliki hati yang tenang, lapang, dan bahagia, menyempurnakan rangkaian ibadah Ramadan, mendapatkan rahmat dari Allah. 4. Wakaf. Wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk mengambil manfaatnya untuk kebaikan. Berikut ini jenis-jenis wakaf. A. Berdasarkan peruntukannya. B. Berdasarkan jenis hartanya. C. Berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya ada 1. Wakaf mu'abad, wakaf yang diberikan untuk selamanya. 2. Wakaf mu'aqad, wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. D. Berdasarkan penggunaan objeknya. 1. Mubasyir atau zati adalah objek wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung. 2. Mistis meri adalah objek wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang diperolehkan secara dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan wakaf secara sah. Yang pertama, al-wakif. Pewakaf harus cakap bertindak. Ulang ya. 1, 2, 3. Yang pertama ada al-wakif. Pewakaf harus cakap bertindak dalam memakai hartanya. Yang dua, al-makuf. Harta benda yang diwakafkan dianggap sah secara memenuhi syariat Islam. Contohnya sebagai berikut. 1. Benda yang diwakafkan harus berharga atau bernilai. Yang kedua, benda tersebut adalah dimiliki oleh pewakaf sepenuhnya. Ketiga, benda yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Dan keempat, benda tersebut dapat dipindah kepemilikannya dan dibenarkan untuk diwakafkan. Yang ketiga, al-makuf al-alih adalah dua macam pihak yang penerima, yaitu pihak tertentu adalah penerima manfaat wakaf, merupakan seorang atau sekumpulan orang tertentu saja dan tidak boleh diubah. Dan pihak tertentu adalah manfaat wakaf yang diberikan tidak ditentukan secara terperinci. 4. Sigah. Sigah adalah syarat yang berhubungan dengan isi ucapan pada saat melakukan wakaf atau pernyataan pewakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Syaratnya antara lain: A. Ucapan harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekal karena akan menjadi tidak sah jika ucapan mengandung batas waktu tertentu. B. Ucapan bisa direalisasikan segera tanpa ada syarat-syarat tambahan. C. Ucapan bersifat pasti. D. Ucapan tidak mengandung syarat yang bisa membatalkan. 5. Hibah. Hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain. Syarat-syarat hibah ada: A. Pemberi dan penerima hibah sudah dewasa menurut undang-undang. B. Suatu hibah harus dilakukan dengan akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris. C. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa atau seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Sekian penjelasan tentang filantropi Islam dan terapis. Terima kasih atas perhatiannya.